Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 OTKP 3 akan mempraktekkan tentang kisah Nabi Ayub. Saya Silvi Duyanti sebagai iblis 2. Saya Fira Monika Putri sebagai warga 2. Saya Septia Ningrum sebagai Nabi Ayub. Saya Siti Sumarni sebagai Rahma istri Nabi Ayub. Saya Cinta Isra sebagai kameramen. Saya Sonia Nur Aziza sebagai warga 1. Saya Yesi Lestari sebagai iblis 3. Saya Tasya Malih Firdaus sebagai iblis 1. Several bad puns later. Nabi Ayub adalah nabi ke-12. Ia adalah putra Is bin Ishak bin Ibrahim. Allah memberi karunia yang besar atas kesabaran Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki harta yang berlimpah, namun ia tidak pernah sombong. Nabi Ayub senantiasa beribadah tak henti-hentinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat iblis gerah. Iblis tidak senang melihat ketaatan Nabi Ayub. Ia bertekad untuk menggoda Nabi Ayub. Kemudian Allah mengizinkannya agar Nabi Ayub menjadi teladan bagi umat manusia. Iblis pun mengumpulkan anak buahnya untuk menggoda Nabi Ayub. Mereka menyusun rencana agar dapat menggelincirkan Nabi Ayub. Hei para iblis, aku mempunyai rencana untuk membuat Nabi Ayub tidak taat lagi pada Allah. Baiklah, apa rencanamu? Aku tugaskan kau untuk memberi penyakit pada hewan ternak yang Ayub miliki. Aku pun ingin ikut serta. Baiklah kalau begitu, kau bakar saja rumah serta harta kekayaannya. Baik. Kemudian para iblis melakukan rencana busuk mereka itu. Astagfirullahaladzim. Suamiku, apa yang terjadi? Tidak apa istriku, janganlah bersedih. Karena ini Allah mengambil apa yang memang miliknya, kita harus tetap taat padanya. Aku mengerti suamiku. Wahai Ayub, kasihan sekali nasibmu. Dalam sekejap kau menjadi miskin, padahal kau taat beribadah. Mengapa Tuhanmu tidak menolongmu sedikit pun? Untuk apa kau menyembahnya? Pak Tua, semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Saya bersyukur dan merasakan karunia-Nya selama ini. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh sedikit pun karena musibah ini. Ia malah terus giat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis merasa jengkel karena rencananya tidak berhasil. Rencana kita tak kunjung berhasil. Apakah ada yang mempunyai rencana? Bagaimana kalau kita bunuh anak-anak Ayub? Ide cemerlang. Semua setuju? Setuju! Kemudian iblis menjalankan rencananya lagi. Mereka membunuh anak-anak Nabi Ayub yang berada di tempat pengungsian. Mereka merubuhkan bangunan itu dan anak-anak Nabi Ayub pun meninggal. Kemudian para iblis pun menjalankan tugasnya, yaitu membunuh anak-anak Nabi Ayub, lalu merobohkannya. Nabi Ayub sedang duduk termenung. Hei Ayub, malang sekali nasibmu. Semua hartamu telah musnah. Ini anak-anakmu juga. Mengapa Tuhanmu tidak memberitahumu? Percuma kau menyembahnya. Toh ia tidak menolongmu. Nabi Ayub tersenyum. Sesungguhnya anak-anakku adalah milik Allah. Jika Ia hendak mengambilnya, itu haknya. Saya tetap bersabar dan bersyukur. Iblis kembali gagal dan jengkel. Ia kesal sekali dengan Nabi Ayub karena Nabi Ayub taat sekali. Namun ia masih belum menyerah. Ia menyuruh anak buahnya untuk menjalankan rencana ketiganya. Giliran kalian lagi. Aku ingin Nabi Ayub diberi penyakit. Penyakit seperti apa? Bagaimana penyakit yang membuat buruk rupa dan busuk? Ya, dan para manusia tidak akan ada lagi yang mau mendekatinya. Baiklah, aku setuju. Kemudian iblis menaburkan kuman penyakit pada Nabi Ayub. Ia sulit bergerak, dadanya sesak, tulangnya seperti remuk. Kemudian seluruh kulitnya dipenuhi bintik-bintik merah yang lama-kelamaan menjadi koreng yang tidak sedap baunya. Nabi Ayub kemudian dikucilkan dan diusir dari kampung tempat tinggalnya. Dari kampung ini. Mengapa begitu? Karena kita semua tidak ingin tertular penyakit busuk dari suamimu itu. Tidaklah kalian
kalian memberi kami kesempatan. Suamiku sebentar lagi pasti sembuh. Iya, suamimu akan sembuh, tapi tak lama lagi orang lain akan tertular penyakitmu itu. Tidak seperti itu. Rahma istriku, sudah sebaiknya kita pergi. Aku tak ingin mereka tertular penyakit. Nah, lihatlah sendiri, dia saja ingin pergi. Tidak, kau akan sembuh. Kita harus pergi. Jika kau juga tidak ingin pergi bersamaku, tidak apa, aku ikhlas. Baiklah, aku akan ikut bersamamu. Aku akan merawatmu sampai sembuh. Ayu pun tersenyum. Pergi kalian dasar busuk! Dengan sabarnya menuntun Nabi Ayub meninggalkan kampungnya. Mereka pergi ke tempat yang jauh dari hiruk pikuk umat manusia yang tidak bisa menerima Ayub. Tak terasa, sudah 7 tahun mereka hidup seperti itu. 7 tahun juga penyakit Nabi Ayub tak kunjung sembuh. Namun, ia tidak pernah berhenti beribadah. Ia selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimanapun keadaannya. Suamiku, mengapa kau tidak minta kesembuhan kepada Allah? Tidak istriku, aku merasa malu untuk memohon kesembuhan. Aku baru sakit selama 7 tahun, tapi aku telah merasakan kesehatan dan kekayaan yang Allah anugerahkan selama 80 tahun. Ini dibilang Aku mengerti, sungguh kau sabar sekali. Kau juga, kau menjagaku selama ini, merawatku dan memberiku kasih sayang. Suamiku, izinkan aku keluar sebentar membeli makanan. terbesit di benak Rahma untuk meninggalkan Nabi Ayub saat itu. Iblis pun mendekat. Hai Rahma, tinggalkan saja suamimu. Lihatlah kondisinya. Tidak ada harapan untuk sembuh. Kau hanya membuang waktumu untuk mengurusnya. Di sisi lain, di dalam rumah Ayub, Rahma, istriku. Rahma, apa yang terjadi? Apakah ia telah meninggalkanku? Jika iya, waktu ia kembali, aku akan berjanji aku akan mencabutnya 100 kali. kemudian Nabi Ayub meminta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengabulkan doanya. Nabi Ayub diperintahkan untuk menghantarkan kakinya ke tanah dan memancarkan air. Kemudian ia minum dan berendam di air itu. Seketika penyakitnya sembuh. Ketika Rahma kembali, ia begitu kaget melihat siapa yang ada di rumahnya. Siapa kau? Di mana suamiku? Akulah Ayub, suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku sangat bahagia. Apa? Terima kasih kau sudah berusaha keras untuk tetap berada di sisiku. Namun aku harus mencabukmu 100 kali karena aku sudah berjanji. Nabi Ayub kemudian mengambil segenggam rumput, lalu dicambukkannya pada Rahma sebanyak 100 kali. Nabi Ayub diberi anugerah atas kesabaran dan ketaatannya. Ia kembali mendapatkan kekayaannya dan keturunannya, bahkan kekayaannya lebih banyak dari sebelumnya. Nabi Ayub bahagia hidup bersama anak dan istrinya. Ia bersyukur dapat melewati ujian Allah dengan baik. Ia terus melanjutkan tugasnya berdakwah, menyebarkan agama Allah. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata, kesalahan tingkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.